Yang saya sesal sampai sekarang adalah bukan nilainya 5 juta. Apa tuh? Tapi bagaimana perjuangan mama untuk dapetin uang Iya, itu. ya. Dan saya habisin begitu aja gitu loh. Tentunya kalau kita dilahirkan dalam keluarga yang semuanya serba berada, itu pasti enak. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang dilahirkan atau pernah mengalami kesusahan kehidupan? Nah, di Good News Program hari ini kita menampilkan seorang narasumber yang penuh perjuangan dalam kehidupannya, tetapi kita melihat bagaimana yang namanya proses itu tidak mengkhianati hasil. Kita menampilkan seorang businessman yang keren banget, namanya yaitu Pak Ishak Chandra. Welcome to Good News Program. Welcome. Thank you, Yes, Pak Daniel. senang banget bisa akhirnya Thank you, kami Pak. dapat kehormatan. It's our honor to have you today. Thank you juga for inviting me. Iya. kan? Nah, Pak Ishak, tadi kan kita ngomong nih bahwa jadi anak orang kaya pasti enak ya. Dan dulu pernah terlahir sebagai anak orang kaya, tapi kemudian mengalami proses kehidupan. Boleh nggak sedikit ceritakan supaya pemirsa ini dapat tahu kira-kira latar belakang Pak Ishak ini gimana? Oke, thank you. Wah, itu masa lalu ya. Ya. Balik lagi back to the 50 Basic. tahun yang lalu ya. Oh, 50 tahun yang lalu. Oke. Malu jadi udah tua. Oke, jadi kebetulan kalau dulu saya lahir di Surabaya kan ya. Arek Surabaya. Anak Surabaya, Kami kita sama juga ya. lu arek Surabaya. Tapi nih, pronounce-nya udah nggak ada ya. Oh, udah nggak ada Jawanya, Udah nggak ada Jawanya. Karena umur 3 tahun itu saya udah pindah ke Jakarta. Ditarik sama AI saya pindah ke Jakarta. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika umur 3 tahun, papa saya benar-benar bangkrut habis, ya kan? Bangkrut habis tuh sebangkrut-bangkrutnya sampai ninggalin hutang cukup banyak, ya kan? Wow. Dan ya karena satu reason lah. Maka itu saya bilang jangan ini karena judi lah ya. Karena Jadi, judi. Ya, jadi Ya. dari yang benar-benar kita hidup di atas sampai benar-benar jadi minus. Nah, saya kebetulan kan anak papa saya married punya anak 9. Married itu sama istri pertama, punya anak 9. Udah gitu istrinya meninggal. Iya. Married sama mama saya, punya anak saya 1. Ya. Married 4 tahun, 5 tahun dan kebetulan married itu udah tua, mama umur 40-an baru punya anak punya saya gitu loh. Ya kan. Jadi namanya saya Ishak tuh. Karena pada waktu itu tidak percaya bahwa mama bakal punya Oh, gitu. itu keren dong. Iya. Iya, kan? Ada makna rohani. Oke. ada maknanya. Jadi dinamain Ishak lah. Karena pada waktu mama umur 42 tahun Baru punya anak, Pak Ishak. Baru punya anak dan itu bahaya katanya dulu. Iya. Betul ya kan. Karena meritnya udah tua, ya kan. Iya. Dan 3 tahun kemudian papa yang saya ceritakan papa bangkrut dan benar-benar akhirnya saya ditarik sama ayah saya ke Jakarta dan saya hidup di Jakarta. Dan memang karena mama nggak siap kerja atau apa, dia kerjaan apapun diambil, ya kan. Jadi dia dari pelayan kantin, jadi waiters, ya jadi ya pokoknya kerja di restoran, ya kan. Pernah mau jadi TKI, ya, Oh, wow. ya kan. Jadi supaya bisa dapat uang cukup untuk biaya hidup saya dan sekolah saya. Oh, wow. Nah, untung saya dirawat sama AI dan anaknya AI, ya kan di Jakarta. Sampai akhirnya saya bisa hidup lah, bisa sekolah, ya kan. Dan yang minimal biaya hidup udah ditanggung lah, ya kan. Nah, yang menjadi masalah adalah saya tuh dari kecil, dari SD, SMP, SMA itu udah tahu kita orang kekurangan, tapi saya agak nggak tahu diri. Saya nakalnya minta ampun. Ya, nakalnya gimana? Bisa Berantem dideskripsikan? dulu. Berantem. Bicara berantem lah. Ya. Istilahnya sering berantem, sering. Jadi preman kecil lah dulu. Apa? Karena apakah merasa perlu Bukan. melakukan pemberontakan? Bukan. Jadi Atau ada apa? satu cerita. Sebenarnya dulu waktu saya kecil, waktu saya masih TK, itu lucu. Jadi saya sudah dibully karena saya gendut dulu. Oh. Orang gendut suka dibully. Bulinya apa? Kalau lagi jongkok, suka diprorotin celana. Iya. Karena gendut-gendut gitu kan. Iya. Pantatnya kelihatan diprorotin gitu. Marah. Nggak bisa marah. Yang bawa dia nggak marah gitu. Nggak. Udah gitu ngobrol sama anaknya AI ya, cousin saya. Jangan mau kalau misalnya dibully kayak gitu, nggak boleh gitu kan. Iya. Kamu mesti lawan. Tapi kamu jangan bully orang juga gitu loh. Oh. Nah besoknya ketika saya promotin, mulailah ya saya hajar langsung. Oh, gitu. Jadi sekarang abis itu, makanya itu hati-hati ngajarin anak juga tuh. Iya. Iya. Habis itu semua nyentuh saya Pukul. pukul. Oh. Yang ngerjain saya pukul. Akhirnya jadi preman sendiri kecil.
Iya, iya, iya. Jadi tukang berantem. Jadi dari self defense kemudian jadi benar-benar jadi agresif gitu. Jadi agresif. Dan itu sampai terus-terusan tuh sampai SD, SMP, ya SMA masih kayak begitu. Jadi ini dari korban bully menjadi pembuli. Jadi pembuli. Ya kan? Iya. Intinya bukan yang jadi istilahnya maka itu jadi akhirnya jadi karakter dasar yang mungkin saya harus rubah juga adalah saya responsif jadinya. Jadi saya nggak boleh ditoel. Kalau ditoel, istilahnya saya dicubit sekali, 2 kali, 3 kali malah bisa saya balas gitu. Balasnya bukan cubit lagi gitu loh. Saya tabok bisa. Ya, jadi maka itu hati-hati, itu yang perlu dari kecil sampai ke atas itu. Jadi responsif gitu loh, ya kan. Tapi saya nggak bakal cubit orang dulu. Nggak mungkin cubit orang dulu. Tapi anyway, itu adalah jadi masa kecil lah. Jadi SMA nilai saya gue banyakkan merahnya daripada birunya. Yang birunya cuma matematika doang. Matematika aja. Iya, karena matematika buat saya nggak perlu belajar, gampang buat saya dulu. Tapi kayak ngafal-ngafal saya pusing kalau ngafal. Ya kata orang sih katanya IQ-nya lumayan tinggi lah, jadi belajar matematika gampang. Ya kan, jadi tapi ngafal-ngafal saya jelek. Nah, pada waktu itu akhirnya saya nggak tahu kenapa, mungkin tenggat juga bahwa akhirnya malah saya di tengah kekurangan itu saya berhasil untuk keterima di UI. Oh, wow. Hebat juga loh. Pada waktu itu kan, pada waktu dulu zaman kita susah lah ya. Pasti. Ya kan untuk masuk UI, karena salah satu cara kalau nggak PMDK pakai UMTN. Iya. Yes. Itu saya bilang 150 atau 100 tuh keterimanya tuh. Saya keterima di FA UI lah pada waktu itu, Fakultas Hukum. Ya kan. Jadi saya keterima dan 6 bulan kemudian mama meninggal. Nah di situ saya punya turning back lah, saya punya inilah. Jadi, turning back-nya bagaimana? Apa yang berubah dengan Ishak? Nah di situ saya merasa bahwa I have to change dalam arti karakter saya mesti sekolah yang benar, ya kan, sekolah yang benar. Dan pada waktu itu, waktu mama meninggal, mama nggak ninggalin apa-apa. Saya ingat banget mama cuma ninggalin uang 5 juta, nggak ada rumah, nggak ada apa, sama sekali nggak ada. 5 juta, 1 jutanya saya beliin buat ada satu saham dari dulu saya suka invest. SMA kuliah aja saya udah mulai invest. Saya ingatnya Sambang Niaga pada waktu itu. Sama saya beli motor. Karena seumur-umur saya nggak boleh beli motor gara-gara mama. 4 jutanya, saya pikir akhirnya saya masukin ke bank gelap. Ke simpan pinjam, kedua simpan pinjam. Kenapa? Yang menghasilkan 8% per bulan. Saya bodohnya itu kenapa? Karena pada waktu itu saya mikir, saya mesti sekolah. Saya dengan uang 4 juta, 5 juta. Sekolah itu 20 juta kalau master. Iya kan? Nah, saya mesti kalau masuknya ke bank, nggak bakal balik kan? Betul. Akhirnya saya masukin ke sesuatu yang bodohnya, yang hampir reasonable. Bunganya 8%. Saya masukin ke simpan pinjam yang koperasi gelap gitu loh. Ya supaya saya bisa dapat 20 juta buat sekolah. Tapi itu kan masalahnya dari survival instinct itu kan? Iya. That you have to survive. Iya. Akhirnya saya masukin. Akhirnya gimana tuh? Saya gulung terus. 6 bulan dua-duanya kabur. Waduh. Dan disitulah saya bilang, saya hampir benar-benar di masa itu masih kuliah tingkat 1 ya, tingkat 2 ya, tahun kedua di UI. Di mana saya benar-benar merasa udah kehilangan hope. Saya mau sekolah, saya nggak punya uang. Padahal bukan untuk yang kehidupan kegiatan macam-macam, nakal atau macam-macam ya. Uang saya dibawa lari, kabur, dan benar-benar nol. Dan saya lagi tuh punya motor, saya ingat banget di Waitasin gitu. Saya tuh rasanya udah pengen, kalau saya bisa tabrakin, saya mau mati gitu loh. Di situ saya rasanya kehilangan hope. Maka itu saya pernah ngerasain bagaimana rasanya mau sekolah. Dan kehilangan hope untuk bisa sekolah. Berarti itu salah satu milestone daripada kehidupan yang terjembab lagi ke bawah tuh. Itu yang pertama, langsung kejebak lagi. Yang kedua, dulu papa bangkrut, bawa ke sana. Kedua, habis lagi. Yang saya sesal sampai sekarang adalah bukan nilainya 5 juta. Apa tuh? Tapi bagaimana perjuangan mama untuk dapetin uang itu. Dan saya habisin begitu aja gitu loh. Ya kan? Mama mungkin puluhan tahun kerja, ngumpulin uang segitu. Saya habisin begitu aja, yang sampai sekarang. Ya Tapi kan? terus gimana Pak Ishak bisa bertahan sampai lulus kuliah? Nah akhirnya, saya sampai 2 tahun saya nggak berani bilang sama saudara saya, maka kakak tiri saya nggak berani. Sampai 2 tahun. Saya berusaha untuk ya dari uang-uang yang ada aja lah. Jadi uang jajannya kurang semuanya. Akhirnya setahun kemudian saya sempat dibantu oleh kakak tiri saya tiap bulan dikirimin 50.000 buat uang jajan gitu kan. Ya kan? Terus itu dikumpulin buat bayar uang sekolah. Iya, ada gitu akhirnya saya kerja
Saya kerja oke. part-timer. Jadi saya kerja part-timer cuma untuk bisa nyelesain sekolah, transport, dan juga uang makan sehari-hari. Saya kerja part-timer, jadi sebelum saya di Astra, saya kerja part-timer jadi graphic designer. Oh, nice. Iya, ada gitu. Pada waktu saya kuliah pun ada uang sedikit, saya dilesin juga sama anaknya AI saya yang saya Iya, tinggal. iya. Saya belajar komputer, belajar programming, ya kan. Saya bisa 7 bahasa dulu Oh, programming. wow. Ya. 7 programming bahasa. Dari basic, Pascal, C+, sampai assembly saya bisa dulu. Berarti memang istilahnya pinter lah. Pak Ishak ini belajar. orang yang sangat pinter. Iya, dan- karena saya pikir ya, saya keterima di UI kan itu hukum itu kan jarang logiknya nggak kepake. Takutnya nggak kepake lah. Kadang orang matematika. Iya, Padahal nggak Pak, suka hafalan. matematika. Nggak suka hafalan, kan terpaksa. Berarti apakah salah jurusan? Bukan. Saya kan kalau dulu kan kita boleh milih 2. FEUI, Ya. yang kedua adalah FAUI. Karena mama maunya saya deket sama mama di Jakarta. Oh, Iya Yang kan? di FE nggak FE-nya nggak keterima. Fakultas Pilihan kedua yang Ekonomi. keterima FAUI. Oh gitu. Ya walaupun buat ini sulit juga gitu, tapi tenggat keterima gitu loh. Tapi saya nggak bisa ngafal. Iya kan? ya, sedangkan jadi pengacara itu perlu Harus hafal KUHP, pasal-pasalnya. perdata. Yang minimal itu jelimet banget ya. ngafalnya lebih banyak lah. Pasti, Ya kan? pasti. Iya kan. Akhirnya saya bagaimana cara ngakal ini, saya ngeles komputer. Maka itu saya bisa programming sampai 7 bahasa. Maka itu sekarang saya bahasanya kayak otak saya udah karena biasa jadi programmer, otak saya udah kayak structure kayak flowchart. Dia ngerjain sesuatu udah kayak flowchart aja. Tapi bagus dong, maksudnya di dalam apa namanya reka apa masalah dan macam-macam itu diperlukan loh. Bagusnya itu. Jadi mikir problem solvingnya udah kayak flowchart. That's good. Automatically karena udah dari awalnya programming. Pertama kali saya ngelihat Pak Ishak itu dari Instagram. Tentu dari feed ya, dari beberapa orang kemudian lihat keren banget ini ya. Maksudnya saya sama sekali nggak tahu siapa Ishak Chandra, tapi aku lihat bahwa you are developer gitu dari suatu perusahaan dan kemudian bangunan-bangunannya keren-keren dan secara pribadi saya juga suka gitu ngelihat bangunan yang bagus-bagus gitu. Belajar dari apa yang tadi Arsitek ya, Pak? dialamin. Padahal ini arsitek jangan-jangan nggak ya? Enggak. Justru istri saya dulu yang Interior sekolahnya design. interior design. Oke. Gitu. Nah, belajar dari apa yang Pak Ishak tadi katakan dan kami lihat dulu kan istilahnya bekerja dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain bahkan sampai jadi CEO gitu ya. Kan hebat banget tuh. Nah, apa yang membuat Pak Ishak akhirnya berpindah kuadran ya dari profesional kemudian menjadi pengusaha? Kuadran ketiga. Ya. Dari 2 ke 3 kuadran 3. Betul. Kan itu perlu perjuangan gitu. Wah, itu lumayan banyak nilai spiritualnya itu. Gimana? Jadi gimana? saya pada dasarnya memang basicnya memang jalur saya profesional. Jadi dari awal saya diterima di Astra, Ya. MT-nya Management Trainee Astra, Ya. ya kan. Dari Astra saya ditarik Lipo Land. Jadi saya belajar properti pertama kali di Lipo Group tahun 91. Ya. Ya, ada gitu saya sekolah dulu tahun 95 ke Amerika. Ya dengan uang tabungan saya bisa sekolah. Ya. Ya kan. Itu juga nanti akan ada another story di mana saya jatuh lagi. Krisis lagi. Ya. Sekolah apa di Amerikanya? Ambil MBA. Oke. Saya Yang fakultas hukum lulus akhirnya? Udah lulus, Oke. udah. Harus lulus kalau nggak bisa ambil MBA kan. Ya kan? Udah gitu, abis balik saya ditarik sama mantan bos saya yang di Lipo, yang pindah ke grupnya Salim. Ya, saya di grupnya Salim, ya propertinya, Ya. ya kan. Selama 13 tahun, setelah itu saya ditarik pindah ke Sinarmas Group. Sinarmas Land. Pada waktu itu belum ada Sinarmas Land. Jadi lagi mau bikin Sinarmas Land. Ya kan, di sana saya 8 tahun, ya kan. Nah, pada waktu itu ada terjadi, saya happy banget lah kerja. Dimanapun saya kerja, saya happy. Ya kan, jadi kalau orang bilang mau di Astra, mau di Lipo, mau di Salim, mau di Sinarmas, kalau orang bilang banyak orang kecewa sama perusahaannya, saya hampir nggak ada kecewanya. Boleh Oh, tahu iya. nggak? Biasanya kan orang tadi tuh kecewa sama perusahaan. Apakah memang environment tempat pekerjaannya itu memang menyenangkan, tidak ada yang toksik, atau memang how to develop this grit gitu Oke. untuk supaya Kalau buat saya nggak adalah seperti bahagia atau tidak bahagia, kecewa atau tidak kecewa, itu adalah dari kita sendiri. Kita yang menentukan. itu. Oke. Kita punya ekspektasi seperti apa. Maka itu kunci kebahagiaan itu adalah salah satu adalah kita lower the expectation. Lower expectation. Lower expectation kita, ya kita try the best, lower ekspektasi kita, dan never compare. Ya kan? I see. Kalau kita selalu meng-compare sama yang lain, selalu rumput tetangga lebih hijau. Padahal orang lain pun lihat kita lebih hijau. Jadi Oh, nggak iya, pernah- betul. saya nggak pernah meng-compare. Kedua, saya try the best, ya kan. Saya percaya ketika kita mencoba yang terbaik,
bos kita tidak akan buta. Ya kan? Kalau bos kita buta pun, saya percaya banget Tuhan nggak buta. Amin. Pasti ada keberuntungan atau rezeki atau compensation yang bukan dari situ gitu loh. Ya. Dan saya rasain banyak hal sampai saya sekarang. Ya, apapun yang saya kerjakan yang terbaik. Yang ketiga adalah lower ekspektasi. Kalau kita sudah menganggap kita kerja sampai 100, kita ekspektasi dapat 100 juga. Nanti kita dikasih 80, kita kecewa. Betul. Maka itu saya nggak pernah punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Tapi saya punya goal yang tinggi. Oke. Oh. Tapi Bedanya, Iya, oke. iya, iya. Goal Bisa adalah dijelaskan tujuan. Goal kita tujuan. Oke. Kita mau mencapai sesuatu. Tapi hasil dari apa yang kita kerjakan itu, ya goal kita, bisa aja nanti kita capainya 100, tapi kita mencapai 70. Saya nggak bakal kecewa. Saya lower ekspektasi, saya antisipasi bahwa hasilnya mungkin cuma 50. Ya. Jadi kalau saya dapat 50 pun saya udah terima. Kalau saya dapat 100, ya oke, fine. Saya dapat 110, 120, that's my bonus. Jadi that's my lower expectation. I see. Oke. Ya, that's yang ketiga. Yang keempat saya bilang, balik lagi, kita apapun yang kita kerjakan, kita mau happy atau enggak, tadi saya balik lagi ya kan, tergantung kita kok. Ya kan? Saya happy aja. Saya sampai di Sinarmas, saya happy banget sih Sinarmas Group, di Sinarmas Land. Iya. Happy, saya dikasih kesempatan. Saya percayalah, hari ini tidak ada nggak bakal ada nama Ishak tanpa mereka. Ya kan? Karena mereka sudah berkontribusi banyak Oh juga iya ya dong, dalam memberikan cara kesempatan berpikir kepada dan kita, macam-macam pada ya. saya. Ya, semua bos-bos saya memberikan kesempatan yang lebih kepada saya. Kalau mereka nggak percaya sama saya, bagaimana saya bisa berkontribusi? Ya Betul. Kan? Saya happy banget. Mereka dekat, mereka support saya, ya kan. Dan itu yang akhirnya membuat saya terlena. Terus kalau Terlena, misalnya iya. Pak Ishak itu happy bekerja di sana, kenapa harus keluar dan memulai Nah, bisnis that's yang ini? saya bilang. Banyak orang nanya. Pada waktu itu banyak orang properti itu nanya, yuk buat apa lagi? Udah bagus lah, yuk punya career di sana, yuk, ya kan. Betul. Yang saya bilang adalah purpose of life-nya beda. Purpose of life. Oke, kita berhenti dulu di sana ya. Dari tadi kita belum ngomong soal keluarga nih. You are married, obviously. Saya tahu punya 2 orang anak. Bisa cerita dikit nggak tentang istri, tentang anak-anak nih? Nanti kita akan kembali ke sana nih. Oke, saya married udah 25 tahun. Oke. Ya, ini tahun lalu 25 tahun. Udah Congrats. silver ya? Sudah silver. Silver. Ya, udah Congrats. silver kayak punya ini. Kayak Ini lagi nunggu jadi Tunggu gold. bentar lagi. Nunggu gold. Itu dapat ya? Belum. Jadi Bentar lagi nanti, gold. nanti kalau Amin. selesai Pak Ishak Chandrani jadi Jadi gold gold. nanti. Support ya. Jadi platinum nanti. Platinum ya, mantap. Jadi pemirsa sekalian jangan lupa nih ya subscribe dan kemudian nanti juga share ulang kepada teman-teman yang lain nih ya. Oke, silakan Oke, Pak. jadi Ya. saya married udah 25 tahun, 26, saya punya anak 2 ya. Kebetulan sekarang saya tinggal berdua lagi sama istri Empty saya. nest. Empty nest. Ya, Ya. bukan empty nest dalam arti ya jadi balik lagi kayak dulu. Masa Ya kan? honeymoon. Iya kan, rasa honeymoon lagi. Jadi saya tinggal anak saya yang terbesar umur 24 tahun. 24. Ya, dia baru di Amerika juga, di Amerika. Anak yang kecil pun di Amerika, ya kan. Mereka udah lulus, yang pertama udah lulus masternya dari USC, Keren. ya kan. Nice. Ya kan, dan itu udah kerja lagi di perusahaan lamanya di LA. Ya. Dan yang kecil dia lulusan dari UC Berkeley Haas Business School, Very nice. ya. Dari, Sekolahnya Ivy League semua. tenggat gitu. Dan gitu, tenggat juga orang lagi susah kerja, 1 tahun sebelum lulus dia udah keterima di Deloitte San Francisco. Wow. Sekarang dia udah lagi kerja di Deloitte. Walaupun kerjanya katanya capek, tapi saya bilang ya masih muda kan harus Perlulah ya, perlu anak-anak lah. muda perlu ditempa Perlu. mati-matian Iya kan. untuk jadi orang yang luar biasa nantinya ya. Iya, ya karena mereka berdua, satu di SF, satu di LA. Jadi ya saya kalau balik lagi berdua lagi dan saya udah pindah ke apartemen lagi, tinggal berdua karena rumah saya kosongin malah dekat di sini dekat Palmerah sini saya kosongin di Jakarta. Ya kan saya malah tinggal di apartemen di Alam Sutra. Lebih convenient ya. Lebih convenient. Kalau tinggal di Iya apartemen kan, ya. iya kan. Jadi Apa gitu. arti keluarga buat Ishak Chandra? Besar sekali. Karena saya bilang, salah satu yang kenapa reason saya purpose of life saya, kenapa saya keluar, salah satunya adalah saya mau jadi role model buat keluarga saya. Buat keluarga saya, buat anak-anak saya. Ya kan? Jadi itu sangat penting. Karena saya percaya kita, bagaimana suksesnya kita, bagaimana kita punya, sukses itu kebanyakan orang dari materi lah. Tapi kalau saya itu, sukses itu bukan materi. Sukses itu bisa aja non-material. Ya. Ketika kita mencapai sesuatu. Bagaimana suksesnya kita pun. Kalau keluarga kita hancur, nggak ada artinya juga. Tapi Iya. kalau orang uang materi belum banyak kan nggak bisa juga tuh. Maksudnya istilahnya gini,
Kita tahu memang berkat itu bukan cuma jasmani, tetapi juga waktu, kesehatan, dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada materinya kan susah juga. Saya agak nggak setuju tuh. Karena kalau ditanya, saya sering ditanya, Pak Ishak, pasti sekarang jauh lebih bahagia daripada dulu dong ya. Keuangan yang sekarang, kondisi materi yang sekarang. Iya kan? Dari wealth-nya kan udah beda. Pasti. Saya bilang, enggak loh. Saya dulu sama sekarang bahagianya sama. Karena setiap momen dalam hidup saya, itu saya nikmatin. Dan momen itu saya feel satisfied, saya happy di momen saya itu. Jadi saya happy pada waktu saya SMP, saya happy waktu saya SD, SMA, saya happy. Saya happy waktu saya kuliah, ya kan? Berarti live in the moment ini ya? Live in the moment. Oke. Sekarang happy juga karena saya bisa menikmati, ya kan? Menikmati sesuatu yang dulu saya belum bisa nikmatin. Yeah. Tapi ingat, kenapa saya bilang materi itu benar, itu penting. Tapi pada satu level tertentu, ketika kita mau mencapai tingkat satisfaction itu udah berkurang. Oh gitu. Oh, oke. Ya, Jadi, ya. maka itu saya bilang happiness saya bukan dari materi. Bahaya sekali ya, kalau misalnya happiness-nya didasarkan materi karena kita akan mengejar terus dan kemudian it's going to be like endless gitu ya. Itu yang saya selalu ajarkan. Kita dalam keluarga saya, sama anak-anak saya ya, kita hidup, kita butuh uang. Kita butuh materi. Tapi jangan uang itu menjadi dewa kita. Itu sesuatu yang kita kejar. Buat kita, uang itu mungkin kita perlu, tapi uang itu saya jadikan nomor 5, nomor 7, nomor 8. Wow. Bukan nomor 1, nomor 2. Tapi kenapa? Percaya dah, apa yang kita kejar, biasanya malah lari. Apa yang kita tidak kejar, malah nyamperin kita. datang. Coba deh. Saya rasain banget. Ada satu ayat firman Tuhan yang ngomong ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan tambahkan kepadamu. How does this relate to you? Balik lagi, saya bilang, saya nggak ngejar. Saya bukan orang yang spiritual, bukan orang yang aktif di gereja, bukan orang yang pelayanan di gereja, tapi saya percaya hidup saya itu, saya pengen takut sama Tuhan. Jadi, kalau saya bilang, apakah saya mendahulukan Tuhan, baru yang lain akan jatuh? Dalam tindakan saya, mungkin enggak. Tapi, dalam hati saya, itu saya paling takut. I see. Ya kan? Jadi, makanya tadi sebelum ini kan saya ceritakan ya, bahwa banyak hal yang di luar kontrol saya, ya kan? Hidup saya sebenarnya ketika saya serahin, ya udah. Lebih powerful dibandingkan dengan usaha saya gitu loh. Jadi saya bukan mencari apa dulu, tapi saya menyerahkan hidup saya. Apakah itu berserah lebih? dulu. Berserah dulu. Ya. Oke, tadi kita ngomong tentang purpose of life itu. Bisa Pak Ishak ceritakan, how did you find your purpose of life? Ya, purpose of life itu kan banyak orang pasti banyak orang sering baca bukunya, ya kan? Purpose driven life. Ya, banyak bukunya. Ngertilah orang secara ini ya. Tapi secara teori ngerti. Tapi buat saya pun menganggap itu dulu. Saya anggap itu, saya udah ngerti, ya kan. Tujuan hidup menurut saya. Sebenarnya itu lebih dari itu. Jadi waktu satu momen di mana saya pernah ada satu leadership program yang dikirim sama grup my company juga. Di situ ada hal di mana kita belajar tentang leadership program, ya kan. Yang lebih ke arah bukan manajemen lagi, tapi bagaimana kita punya leadership itu dari inside out, dari dalam keluar. Jadi apa yang kita lakukan itu akan lebih powerful kalau itu emang benar-benar dari hati kita. Pasti. Ya kan? Ya. Nah, di situ ada satu momen di mana kita ditanya, Pak Ishak, kalau you udah meninggal, apa yang you mau dengar dari keluarga kamu, dari anak-anak kamu, dari istri kamu, dari teman-teman kamu? Ya kan? Kamu ingin mereka ngomong apa? Saya langsung berpikir cepat. Saya mau dia ngomongin saya adalah seorang daddy yang baik. Wow. Iya. Seorang suami yang baik. Dia menjadi role model untuk keluarganya. Saya banyak memberikan impact pada lingkungan saya, terutama anak-anak muda. Dari dulu saya suka anak-anak muda. Saya suka banget lihat anak-anak muda. Saya bina jadi gitu loh. Oh, gitu, keren. Iya kan. Maka itu kenapa saya sekarang banyak di education mentoring itu, ya kan. Salah satunya adalah saya juga banyak potensi-potensi yang dari anak-anak muda itu, ya kan. Saya juga punya partner banyak anak-anak muda. Saya banyak sekali ngelihat anak-anak muda itu potensi banget.
Jadi Amazing. saya ingin memberikan impact pada lingkungan saya. Yeah. Saya juga ingin memberikan impact pada di mana orang-orang yang kesulitan untuk belajar, ya kan, untuk sekolah. Seperti saya dulu, saya mau sekolah susah, ya kan. Saya pernah kehilangan hope. Bagaimana saya bisa jadi agent of hope dari mereka? Itu yang saya mau lakukan, ya kan. Oke. Itu simple saya jawab itu. Dan gitu the coach nanya saya, yang you lakukan sekarang sesuai nggak sama purpose of life kamu? Wow, that's deep. And the answer is? Enggak. Saya enjoy kerja. Saya mungkin kalau saya dari pagi sampai malam saya full of meeting. Weekend proyek saya banyak yang di luar kota. Saya enjoy ngeliat project luar kota. Saya enjoy the responsibility yang dikasih ke saya. Saya enjoy dengan kerjaannya saya. Saya suka banget. Sampai saya lupa namanya keluarga. Berarti ada orang yang bilang you are married to your job. Yes. Berarti, Saya lebih mementingkan kerjaan saya dulu dibandingkan keluarga. Berarti punya istri, punya anak, tapi maksudnya nggak ada relasi dengan mereka. Literally. Yes. Absent father. Yes. Maka itu saya bilang I was not the good daddy dulu. Ya kan. Jadi sampai saya nggak dekat sama anak saya. Beda sama sekarang. Saya dekat banget sama anak saya sekarang. Apakah kalau nggak meninggalkan perusahaan itu nggak bisa jadi seperti sekarang? Atau purpose of life-nya nggak bisa kecapai? Banyak hal menjadi pertimbangan. Menjadi pertimbangan dalam arti saya kalau udah komit sama satu company, saya akan komit. Saya nggak bakal melakukan hal yang lain. Alright. Otak saya itu otaknya begitu. Saya misalnya udah committed sama someone atau committed sama satu kerjaan. Kayak kacamata kuda lah. Kacamata kuda. Iya. Apapun saya kerjakan itu untuk ke sana. Saya nggak bakal ngeliat yang lain. Saya bahkan punya bisnis yang saya sebelum waktu saya kerja pun kayak saya dulu pegang master franchise Old Town White Coffee kan. Wow. Saya nggak pernah liatin. Saya taruh orang expat di sana. Karena otak saya ya kerja. Di sana. Fokus banget saya. Orangnya saya sangat fokus. Jadi saya tahu dan saya enjoy. Dan saya perform di sana. Jadi ketika saya melakukan itu, saya tahu kelemahan saya sekaligus kekuatan saya. Iya. Kalau saya lakukan terus, saya pasti akan enggak. Nah, ada hal yang kedua yang membuat saya jadi akhirnya memutuskan gitu. Ya kan, meninggalkan perusahaan yang benar-benar saya suka ya. Itu ketika anak saya kecil, Darren. Itu waktu itu umur 14 tahun lah. Masih SMP. Tiba-tiba bangunin saya. Mi, besok Darren mau perform. Wow. Jam berapa? Jam 4 ya. Tapi saya tahu lah itu basa-basi doang. Karena dia tahu bahwa papanya nggak pernah datang. Sama Nggak sekali. pernah. Hampir nggak Nggak pernah. pernah datang. Datang sekali tapi hampir nggak pernah datang. So, nggak paling pernah- nemenin istri saya doang ambil rapot sekali. Iya. Tapi kebanyakan istri saya doang yang aktif. Jadi istilahnya kalau anak sekolah hari pertama nggak pernah diantar, rapot nggak pernah diambilin, parents meeting nggak Sekali-sekali pernah- datang parents meeting enggak. Istri saya nggak mungkin lah. Natalan di sekolah juga nggak ada. Ya kadang-kadang datang loh kalau buat Natalan, tapi bukan mungkin 30% lah, 20%. Ada perasaan bersalah nggak ketika? Nah itu dia. Ketika saya datang pada perasaan itu sih nggak ada sama sekali. Sebelum kejadian ini nggak ada perasaan bersalah? Nggak ada. Karena toh gue udah kasih duit gitu. Bukan itu. Karena otak saya kan fokus itu. Jadi saya anggap itu kerja nomor 1. Tentang mengasuh anak urusan istri Iya. gitu. Tanggung jawab istri. Oke. Ada dampak nggak waktu itu? Ada reaksi-reaksi kecil, reaksi kecil yang mungkin Banyak, nggak- bukan reaksi kecil. Reaksi gede. boleh cerita dikit nggak? Nomor 1, jadi saya nggak dekat sama anak-anak saya. Sama sekali. Jadi nggak tahu kehidupan mereka. Mereka Saya nggak juga nggak deket. kenal. Taunya adalah anak saya udah kayak staff saya atau karyawan saya atau tim saya aja. Oh. Ya kan? Atau kedua adalah saya cuma datang pagi ketemu dia, ya kan? Udah gitu pas malam dia udah tidur, udah jarang ketemu. Weekend kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak. Jadi jarang aja. Kalaupun saya pergi sama mereka, itu kayak as the part of the role aja. Responsibility. Formalitas. Formalitas ya, bukan ada perasaan yang Oh, Beda. jadi anak-anak juga nggak bisa peluk, nggak ada affection. Wow. saya masa kecil saya benar-benar, maka itu saya bilang Oh. I was not a good dad. Daddy. Karena Pak Ishak juga fatherless ya, maksudnya figur Yes. ayah itu kosong dalam Saya hidup pun nggak Bapak. ada father. Jadi saya benar-benar puluhan kayak tahun. hidup tanpa papa. Jadi Jadi saya nggak tahu role-nya papa tuh apa. iya, karena Itu benar-benar. nggak ngelihat teladannya dari papa sehingga nggak tahu bagaimana menjadi papa buat anak-anak Iya, ini. saya nggak punya papa. Waktu itu istri nggak pernah ribut masalah ini. Pasti ada lah, ya kan.
Tapi ya biasanya balik lagi begitu lagi. Dan saya keras banget. Nggak bisa dibantah. Iya. Ya kan? Terus kembali ke waktu Darren mau Akhirnya perform. besoknya saya datang. Oh. Saya datang, bukan jam 4 sore itu. Saya datang dan saya duduk mungkin di baris ketiga, baris keempat. Dekat lah. Saya bisa ngelihat. Dan ketika dia keluar, saya bilang, datang. Dia kagetnya minta ampun. Dan ya mungkin saya ngeliat banget dia berlinang air mata gitu loh. Ya kan? Wow. Buat saya mukul banget ya. Wow. So it was a breakthrough. Yes. Apa yang Bapak rasakan waktu melihat performance Darren hari itu? Ya saya ngeliat aja betapa ya kepukul banget gitu saya pada waktu itu. Dan akhirnya itu yang membuat saya jadi I have to move gitu loh. Dengan segala konsekuensi. Ya. Karena tanpa terasa anak-anak itu gedenya cepat banget ya. Yes. And sebagai orang tua di satu sisi kita nggak sadar bahwa kita berusaha provide untuk mereka dan kita kira kalau rumah sudah ada, uang sekolah sudah ada, sekolah yang terbaik pasti ya, mobil bagus. Kita kira cukup ya. Dan waktu itu keputusannya bagaimana berarti? Mundur. Akhirnya ya saya punya waktu ya dalam hati. Ya udah. Itu bukannya salahnya perusahaan saya. Itu salahnya saya gitu loh. Mungkin saya saking saya suka kerja. Committed. Saya suka kerja. Pada dasarnya kalau ditanya hobi saya, sampai sekarang pun saya hobi kerja. Oh. Sampai sekarang pun saya hobi kerja. Kalau nggak kemana-mana saya bawa laptop. Saya hobi kerja. Otak saya ini kalau nggak kerja jadi kayaknya buntu gitu loh. Saya kemana-mana beneran traveling aja saya bawa laptop. Jadi laptop itu kayak dompet saya gitu loh. Hobi kerja sampai sekarang. Yeah. Cuma beda. Apa yang saya dulu ini saya mesti kerja sama orang saya pikir. Kalau saya melakukan hal-hal yang saya ingin lakukan seperti purpose of life saya, itu tidak etik lah. I see. Tidak etik karena itu tidak cantik lah, dalam arti kan nggak bener lah buat saya. Jadi nanti akan membuat susah saya punya bos, saya punya perusahaan gitu loh. Jadi pada waktu itu saya cuma punya dua pilihan. Saya kerja mulai dari nol, atau saya bisa masuk satu perusahaan yang lagi growing, saya bisa beli share-nya yang significant minority lah ya. Yeah. Ya kan? Yang lagi growing dan saya bisa besar bersama perusahaan itu gitu loh. Dan Tuhan akhirnya ngirim Trinity Land lah. Keren. Naked Shot. Ya kan? Jadi saya masuk waktu Trinity Land itu ketika mereka awalnya foundernya 4 lah, co-foundernya ada 4 orang. Per 2018 barengan sama saya berlima. Dan itu saya percaya itu bukannya, ya itu udah rencana Tuhan lah. Ya kan? Akhirnya kita berlima. Kembali kepada tentang purpose of life ini ya. Sekarang ada di perusahaan milik sendiri. Bagaimana purpose of life ini bisa terbentuk dalam kehidupan Pak Ishak sekarang ini? Oh banyak. Walaupun pada ujungnya sebenarnya visinya sama. Tapi visinya itu saya bisa diversified dalam arti. Visinya itu saya bisa kerja nih misalnya. Saya bisa kerja dimanapun. Saya kerja dari rumah pun bisa. Remote. Iya. Ya. Mungkin saya nggak perlu ke kantor setiap hari, tapi saya tetap kerja. Karena saya tuh mau kerja dimanapun saya tetap produktif kok. Saya tetap kerja. Tapi saya bisa dekat sama mereka. Oh. Saya mau traveling sebulan juga nggak apa-apa mungkin. Karena itu responsibility saya. Kalau saya nggak lakukan juga itu saya akan tanggung gitu. Tapi kalau saya kerja sama orang akan lihat itu. Lu kerja main-main gitu? Iya kok nggak pernah ke kantornya, pernah kerja di luar. nongol. Padahal saya tipe orang yang dari manapun kerjanya sama. Maka itu istri saya paling tahu saya. Saya di rumah pun saya fokus kerja. Saya bukan tidur-tiduran. Saya nggak tahu namanya tidur siang itu apa. Saya nggak ngerti. Jadi, nah di situ saya akhirnya punya rasa nggak enak saya kan pasti udah beda. Jadi feel of freedom-nya jadi beda loh. Itu satu. Jadi saya bisa lebih dekat, bisa kerja dari manapun, ya bisa kemanapun anak-anak ada gitu kan. Saya lebih dekat. Kedua adalah saya bisa menjalankan sesuatu di luar Trinity yang menjadi purpose of life saya. Mendidik anak-anak muda nih. Saya bisa partneran, bikin bisnis yang lain di luar properti ya. Yang Coaching, anak muda, gitu. bisa coaching, mentoring, bisa apa. Yang sekarang saya banyak lakukan juga gitu loh. Atau partneran sama anak muda. Atau partneran sama itu. anak muda. Oh, wow. Ya kan? Jadi hal itu yang bisa saya lakukan. Ketiga, ya saya juga ada rencana, saya mau bikin satu yayasan awalnya.
yayasan untuk menjadi agent of hope. Bagaimana orang-orang yang sulit ke sekolah. Interesting. Ya kan? Itu bisa kita bantu gitu. Tapi anak sekolah yang pintar yang punya hope-nya hilang gitu. Kayak saya dulu pernah ngerasain bagaimana saya kehilangan hope. Ya kan? Nggak bisa sekolah. Karena kalau dulu nggak pernah ngalamin, nggak tahu rasanya ya. Wah, saya bisa ngerasain bagaimana seorang anak yang mungkin potensi dia bakal jadi seorang leader in the future. Tapi dia terbatas. Dan thank God bahwa ini juga kita lagi ada satu bareng-bareng sama grupnya Sinergi, kita mau bikin yayasan juga, Sinergi Indonesia. Kita mau bikin yayasan yang tujuannya buat yang 100% buat agent of hope juga. Orang-orang yang butuh education. Ya mudah-mudahan tahun ini bisa jalan. Jadi semua kesampaian gitu loh. Ya kan? Sibuk, tetap aja sibuk. Kalau istri saya bilang, yuk malah tambah sibuk ya. Tambah sibuk. Tapi sibuknya saya kerja bisa full, tapi saya di rumah ada kerja. Atau saya kerja bareng-bareng lagi di mana, gitu kan? Masih bisa ada relasi sama istri. Ada relasi. Kalau dulu kan sama sekali nggak dulu. Di luar dong. Nggak mungkin dong saya kerja dari rumah. Nggak mungkin saya kerja kalau nggak di kantor. Orang akan pikir saya nggak pernah ke kantor. Iya. Betul. Iya kan? Padahal orang nggak tahu bahwa saya kerja dimanapun sama gitu loh. Iya. Sekarang kita kalau misalnya bicara tentang tantangan bisnis ya. Tantangan bisnis kan selalu ada ya. Di dalam kondisi sekarang, di mana di tahun 2025 ini tantangan global itu gede banget. Kalau dari sudut pandang Pak Ishak bagaimana sekarang ini? Bukan hanya tahun ini. Setiap siklus itu pasti jadi tantangan buat kita. Apa message-nya yang bisa kita prepare mungkin atau enggak? Banyak orang belajar dari Ishak? Kita prepare atau enggak? Jadi gini loh, dalam bisnis, dalam hidup, dalam bisnis, dalam kehidupan personal, dalam segala hal, saya percaya namanya siklus. Siklus. Kadang-kadang kita di atas. Ada satu momen itu, kayak properti. Di atas sama di atas lagi, itu rata-rata 8-10 tahun. Sama, dalam hidup juga kita nggak selalu di atas. Ada satu momen kita juga turun. Tapi, kita antisipasi nggak ketika kita turun. Jadi kalau di atas jangan terlena gitu. Kalau di bawah jangan putus asa. Pasti ada. Jadi, saya nggak pernah lihat bahwa, wah ini lagi krisis global. Yes, nggak usah krisis global. Kita lagi bagus pun kita mesti hati-hati. Iya. Antisipasinya caranya gimana, Pak? Sebagai contoh, kayak kita kalau di properti. Ya, sejak 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, saya pada dasarnya kan saya bilang, saya tuh orangnya malas. Malas untuk ngerjakan sesuatu yang tidak memberikan impact. Maka itu saya bikin namanya quick win. Quick win, ya. Ya kan, kalau di tempat saya lagi bikin modul, saya patenin. Saya trademarkin namanya quick win. Quick win itu adalah satu istilah di mana satu inisiatif atau strategi yang less effort, high impact. Jadi banyak hal yang kita lakukan, itu yang mungkin 80% kita lakukan, impact-nya cuma 20%, Pareto. Tapi yang kita 20% kita lakukan, impact-nya bisa 80%. Ya kan? I just wanna do the 20% aja nih, yang impact-nya 80%. Nah, itu yang saya bikin modul. Keren. Modul properti, modul bisnis, modul yang lain. Jadi yang quick win itu. Nah, dalam hidup saya pun begitu, dalam bisnis pun gitu. Jadi saya selalu melihat kira-kira dalam bisnis yang quick win model apa? Quick win strategi kita apa? Quick win produk kita apa? Misalnya sekarang, properti lagi turun, bukan berarti subsektor turun. Ada sektor yang lagi naik. Landed tetap naik. Pergudangan tetap naik. Ya saya fokus itu aja. Ya, berarti melihat pasar dan kemudian beradaptasi dengan apa yang terjadi dalam kondisi pasar. Karena nggak semuanya itu, orang biasa bilang, industri turun. Pasti semuanya turun. Enggak, industri turun. Tapi subsektor di bawah industri itu bisa juga lagi naik atau lagi bertahan. Industri lagi naik. Bukannya semua subsektor dari industri itu naik. Ada yang turun. Betul. Ya, Pasti, contohnya, pasti. berapa tahun yang lalu, misalnya, properti masih bagus, misalnya tahun 2010 sampai 2014 itu bagus ya. Ya kan? Tapi saya sadar pada ada satu subsektor yang mungkin tidak terlalu bagus. Contohnya mulai tidak bagus. Walaupun orang lagi masuk ke situ. Perkantoran. Gedung perkantoran. Yang saya lihat itu bakal oversupply 5 tahun mendatang. Iya kan? Dan sekarang memang kelihatan jadi oversupply. Jadi tapi bisa aja nanti ketika yang lain lagi turun, dia akan naik sendiri. Ya, karena siklusnya akan terjadi seperti tadi yang Pak Ishak bilang itu. Yes.
Sama apartemen ya, kalau di Jakarta oversupply. Apartemen itu ya stagnan aja lah, kayak mall, kayak apa gitu loh, hotel. Iya, iya. Ya kan? Tapi nggak selalu. Ketika industri lagi properti kayak bilang, kayak contohnya. Oh, properti lagi sulit. Tahun 2024 katanya. Buat saya, penjualan kita naik hampir double tahun 2024. Oh ya? Apa Padahal di kuncinya tengah apa nih? masa Di sulit. tengah itu. Fokus sama lagi ini subsektor yang lagi naik. Subsektornya apa yang lagi naik Landed. tahun kemarin? Apa? Landed. Oh, Landed landed. property. Kita masuk Fokus ke pada landed Sequoia Hill, property. Sentul, ya kan? Gitu loh. Dan gitu kita bikin program yang susah customer akan tolak, ya kan? Iya, Apa tuh iya. yang susah ditolak customer? Program. Orang kan I see. bikin program banyak lah. Customer itu kan butuh sesuatu. DP Iya. ringan, cicilan ringan, gampang dijual, liquidity-nya gampang, ya kan? Bisa dipakai sebelum lunas. Belajar dari pengembang itu keren juga ya, karena saya pengen tahu nih Pak, bisa nggak ajarin kami cara pandang seorang pengembang kalau ngelihat sebidang tanah itu apa sih yang dalam benaknya seorang Ishak Makanya Chandra? perlu kejelian itu. Balik lagi, susah dijelasin di sini. Ya. Tapi nomor satu, kalau properti itu gampang dihitung, susah dilaksanakan. Kalau belum lihat tempatnya gini. Saya selalu ngelihat kalau kita lihat proyek baru, nggak bisa cuma ngelihat dari peta doang. Harus Oke. didatengin. Datengin, feel, get the feel. Dengan berjalan, kebetulan saya di properti udah lebih dari 33 tahun ya. Ya. Feelingnya udah dapet. Oh, jadi udah tahu kira-kira ini lakunya buat apa nih? Iya, udah dapet dan kita udah muasain namanya pasar. Jadi kita mesti ngerti namanya pasar dulu dan tren arahnya kemana. Jadi pengembang, mau pengembang, mau bisnis apapun, kita itu mesti mengerti namanya pasar. Industri kita lagi bagaimana, pasar kita lagi seperti apa, kompetitor kita lagi apa, supplier kita lagi apa, ya kan? Setelah itu trennya arahnya kemana? Kita harus ngerti perkembangan arahnya kemana. Itu kita mesti ngerti. I see. Mau bisnis apapun. Kebanyakan orang bisnis cuma ikut-ikutan. Oh, Orang bagus ikut masuk jadi follower. jadi follower. Padahal ada satu celah di mana ketika lagi turun itu ada satu yang lagi naik gitu loh. Itu Harus kita masuk. dicari berarti apa yang lagi naik gitu. Iya. Dan kedua, kita perlu belajar juga. Kayak saya di properti walaupun udah lama, ketika masuk kota baru, saya juga belajar. Jadi sampai sekarang kita belajar. Misalnya kita mau masuk kota, misalnya katakan masuk Palembang atau masuk Medan misalnya, saya akan belajar dari orang-orang Medan atau di Palembang misalnya. Tentang apa yang Tentang menjadi market. budaya mereka di sana. Tentang marketnya, tentang industri, tentang kompetitornya, ya, tentang perkembangan arah Iya. kotanya, arahnya kemana. Berarti terus belajar ya, nggak boleh merasa gue udah mahir nih gitu, nggak boleh. Kita skill setnya, yang tentang properti kita ngerti. Ya. Tapi ada hal-hal yang makro atau uncontrollable yang kita nggak bisa, yang kita harus pelajarin terus. Kita ngerti pengembangan properti, Iya. tapi kita tidak ngerti pasar satu daerah itu bisa beda-beda. Tidak, kita Betul. bisa ngerti kompetisi di setiap daerah itu beda. Kita juga tidak ngerti bagaimana tren suatu daerah itu beda. Kita juga tidak ngerti perkembangan arah kota dan infrastruktur satu daerah itu arahnya kemana. Ya. Berarti itu dipelajari sebagai bagian dari preparation itu tadi ya. Research dulu. Nah Pak, nice. aku pengen case tadi ya. Kita tinggal di kota Jakarta nih Pak. Jakarta ini kan morat-marit ya. How do you view Jakarta kalau dari segi sudut pandang Pak Ishak ini? Dia aja tinggalnya udah nggak di Iya, Jakarta. Minggir dia. Dari segi apa dulu nih ngomongnya nih? Kalau misalnya nih, kalau Pak Ishak punya kemampuan untuk dimintain, tolong Ishak Chandra uraikan kemacetan di Jakarta. What do you say about this? Dari sudut pandang seorang Ishak Chandra. Selama orang menganggap Jakarta itu menjadi tempat mencari uang, menjadi kota satu-satunya, menjadi tempat yang terbaik untuk mencari uang, ya, dan itu pasti akan macet. Kenapa? Mereka akan lari. Jadi bayangin, Jakarta mungkin berapa belas juta sekarang anggota ini ya? Iya, sekitar Population. 11 juta. Kalau siang bisa double loh. Oh iya, dari luar kota pada masuk Masuk semua ya. semua. Iya, betul. Iya. Jadi kenapa mereka? Karena pusat kotanya, maka itu ya yang maunya Pak Jokowi. Itu IKN. ada benar Berarti Bapak setuju IKN? Pindahin semuanya ke sana, tapi tidak mudah. Ya dana besar, prosesnya bisa, tapi butuh waktu. Iya. Ya kan, gitu kan. Jadi kalau enggak, yang daerah sini macet, tapi daerah Semuanya yang lainnya tetap ke sini semua. Iya, yang daerah 80% populasi di Indonesia itu cuma Jawa dan Sumatera. Betul. 20% mencar di 3 pulau. Iya. Ya Berarti kan? harus kembangkan kota-kota pembanding lainnya gitu Kota-kota ya. yang bisa jadi support itu. Nah, Jakarta selama itu jadi pusat ibu kota dan juga tempat
jadi business centernya ibu kota Indonesia, akan tetap macet. Nah, yang paling utama adalah apa? Pertama, meminimais lah orang-orang yang akan yang berkantor di sana. Kedua, transport. Kalau bisa jangan semuanya bawa mobil. Karena itu infrastruktur udah bener tuh. MRT, LRT semua harus dibangun dengan maksimal gitu ya. Kayak orang di Singapura, orang punya duit pun bisa aja mau naik MRT. Iya, kadang-kadang lebih convenient lah. Lebih convenient. Apalagi parkir 1 jam $6, 60.000 di sana gitu. Maka itu dulu kan mau dinaikin, parkir di mana gitu. Itu salah satu cara yang para pejabat-pejabat di DKI udah mikirin juga kan. Jadi banyak hal yang tidak bisa cuma satu poin aja. Jadi multi dimensi itu. Multidimensi. Nah, Pak Ishak, sekarang aku mau tanya tentang kekristenan. Kan Kristen itu dianggap minoritas di negeri ini. Itu satu pertanyaan saya, pandangan Pak Ishak terhadap kekristenan yang minoritas ini bagaimana? Tapi yang kedua, bagaimana pengusaha Kristen bisa berkontribusi buat negeri ini? Oke, saya tuh paling nggak suka kata-kata minoritas sebenarnya. Jadi buat saya kita mau agama apapun, mau apa, itu kita tidak menganggap itu minoritas. Itu suatu label yang orang lain berikan pada kita. Tapi seharusnya kita nggak boleh merasa minoritas gitu. Saya tidak merasa itu minoritas. Karena sebagai kalau orang lain menganggap minority, orang yang majority kalau tidak berkontribusi pun, ya kan? Sama itu juga bohong. Ya kan? Jadi buat saya, I'm not insecure with the minority label. Saya nggak ada masalah gitu. Jadi nggak bakal insecure lah, nggak bakal lah. Asal kita jangan mikir seperti itu. Iya, otak saya lalu nggak ada namanya minority majority. Bagaimana kita add value pada komunitas kita. Ya. Kedua, kalau bagi orang Kristen, saya bilang ya berdampak. Berdampak. Kalau setiap orang kan bisa membawa dampak dalam kehidupannya mereka, ya kan? Saya percaya banyak orang yang bilang ke saya, Ishak, mungkin Tuhan lagi punya rencana sama kamu. Dan sampai sekarang pun saya belum tahu apa itu rencana Tuhan. Tuhan ngangkat saya dari minus sampai ke atas gitu kan. Saya gue nggak bakal tahu dan apa yang Tuhan mau rencana. Saya bilang let it flow. Yang penting buat saya pribadi, saya udah serahin hidup saya. Mau Tuhan ambil kapanpun saya udah siap. Saya pulang ini Tuhan bilang, Ishak balik, saya udah siap. Karena kita nggak punya pilihan sih ya. Itu kehendak Tuhan sih ya. Mau dibawa bagaimanapun hidup saya, bisnis saya, keluarga saya udah siap. Dan itu yang saya jalani dari dulu. Wow. Berserah. Maka itu saya bilang, saya termasuk orang jujur, apalagi sejak COVID, lebih suka dengerin khotbah di TV. Oh gitu. Daripada onsite. Jadi belum balik onsite nih. Oh, kadang-kadang aja. Jadi majority-nya masih begitu. Kenapa lebih suka dengerin online? Anytime saya bisa dengerin. Di mobil, di anytime and anywhere. Bisa tiap hari malah ya. Saya dengerin gitu kan. Ya kan. Saya dengerin gitu dan buat saya adalah bukan itu yang utama. Itu mengisi kita buat ini. Tapi buat saya adalah bagaimana kita punya hidup kita benar-benar 100% kita serahin. Itu saya rasain. Kalau dalam level Ishak hari ini, berserah itu kayak apa? Saya nggak takut mati, saya nggak takut bisnis saya hancur, saya nggak takut keluarga saya mau dibawa kemana. Saya cuma do my own role. Saya punya role sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, sebagai kalau di perusahaan itu sebagai CEO atau sebagai partner dari partner-partner saya. Itu aja saya kerjakan yang terbaik, ya kan? Yang terbaik buat menurut saya. Sisanya, itu dari sisinya Pak Ishak melakukan yang terbaik yang Pak Ishak bisa. Nah, tapi berkontribusi kepada orang lainnya bagaimana? Itu dia. Saya akan melakukan yang seperti saya lakukan, yang saya bilang yang saya punya bisa purpose of life. Iya. Memperlengkapi anak-anak muda itu dekat dengan istri dan anak-anak. Iya, itu saya lakukan. Jadi apa yang saya lakukan apa sesuai sama purpose of life saya. Iya kan? Saya sekarang sekarang jauh udah langit sama bumi. Saya dekat banget sama anak-anak sekarang. Dekat banget. Coba berikan contoh kedekatannya seperti apa? Dekat banget, saya bisa ngobrol
ngobrolnya tuh benar-benar mereka bisa open sama saya. Mereka bisa ngobrolin personal, bisa ngobongin ini apa masalah idea mereka. Kebetulan naturally saya suka sama orang-orang yang bisa diajak ngobrol, sharing gitu. Nah, anak-anak waktu kecil mungkin ya kan belum bisa diajak sharing ya. Betul. Tapi ketika sekarang kan udah bisa diajak ngomong Cara bisnis, berpikir mereka juga sudah berkembang. jadi lebih diskusi, ya kan? Dan salah satu yang menjadi pukulan dalam hidup saya adalah saya baru balik dari Amerika. Anak saya paling cewek mungkin mau green card di Amerika. Padahal saya ngarepin saya ngumpul lagi. Iya. Gitu ya Pak ya. Terus gimana caranya kalian memanage hati ketika anak membuat keputusan yang berbeda dari keinginan kalian? Orang tua iya. Memang berat. Compromise. Dan Bisa understand dia punya reason apa. I see. Dia punya reason, dia punya background. Saya try untuk understand apa sih. Ya, kalau kita nggak ngerti point of view-nya dari mereka, kita cuma hanya point of view dari kita. Kita pasti akan memaksakan kehendak kita. Pulang nggak gitu? Ya kan? Pulang nggak? Kalau nggak begini. Nah, saya nggak bisa. Kalau orang tua zaman dulu kan kalau lu nggak pulang nanti apa namanya? Jangan harap warisan. Dicoret dari warisan gitu. Enggak. Kalau buat ada saya, gitu saya ya? try untuk ngerti mereka. Mereka seperti apa? Apa nggak pernah berpikir, have I not done enough? Apakah papa nanti nggak bisa prepare sesuatu yang keren buat kamu gitu? Enggak sih. Nggak juga. Saya tuh nggak pernah, gini loh. Saya itu tipe orang yang tidak pernah berpikir bahwa nanti anak-anak akan ngelanjutin perusahaan saya. Oh gitu. Ya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mewarisin sesuatu pada anak-anak. Oh gitu yang Pak. besar. Kalau mereka dapat warisan, itu luck-nya mereka. Tapi kewajiban saya yang saya pikirin, bagaimana saya membuat mereka bisa tanpa kita. Kalau Tuhan panggil Survive kita sendiri. sekarang, tanpa apa-apa, Ya, mereka bisa stand On in their their own own feet. feet. Iya. mantap. Karena kan dua-dua sekarang udah bekerja anyway kan. Maksudnya if anything bad kita nggak berharap, tapi kalau itu harus terjadi, mereka pasti siap. udah bisa berdiri kaki sendiri kan. Ya. Itu aja otaknya. Kalau masalah mereka ada ini, ada itu adalah sesuatu. Percuma juga kalau kita tinggalin sesuatu mereka nggak bisa manage, habis juga. Iya benar. Betul. Tapi biasanya kalau dari segi pemilik perusahaan, kan pasti ada ingin sesuatu yang seorang anak yang untuk meneruskan perjuangan dari kalian gitu. Maunya begitu, tapi nggak selalu begitu juga kalau sekarang. Saya dari dulu bukan tipe orang kayak begitu. Nah, tapi Karena saya percaya bahwa kalau dulu ya perusahaan itu banyak ada diwarisin ke generasi kedua, generasi ketiga, gitu. Jadi legacy ya kan. Kalau buat saya adalah tipe orang zaman kita sama zaman anak-anak kita itu beda loh. Coba yuk sekarang orang tua ini maksain kehendak kita nih. Lu mesti balik, lu mesti lanjutin perusahaan kita. Mereka kalau memang hatinya bukan di situ, they will not do the best for the company. Nanti malah. Oh iya. Apa yang Pak Ishak omongkan ini relate loh. Semestinya dengan banyak orang tua yang mungkin juga pernah berpikir anaknya harus nerusin dari bisnis mereka. Karena kalau mereka kerjanya setengah hati juga, nggak bagus juga buat company nanti ya. Dan bikin hubungan jadi retak antara orang tua dan anak. Ada juga orang tua yang merasa bahwa aku gagal nih, sehingga anakku nggak pulang. Nggak mau balik, nggak mau deket-deket sama kita lagi. Enggak juga. Kalau saya sih enggak. Mungkin ada orang yang gini. Makanya itu mindset. Mindset aja. Mindset kita. Kalau saya mindset orang tua yang mungkin, saya sama istri saya aja udah beda gitu kan. Kalau saya mindset saya benar-benar mindset anak-anak. Saya bisa mendalami mindset anak-anak Gen Z malah. Jadi Pak Ishak bisa memaklumi kenapa anak Pak Ishak nggak mau pulang gitu. Tapi, bukan memaklumi. Agak anehnya, saya itu tipe orang yang saya selalu bilang, bahkan teman-teman bilang, saya itu badan saya aja 50 tahun. Tapi jiwa saya tuh kayak umur 20-30 tahun. Jiwanya bukan masalah saya suka ini aja, bukan. Jadi bisa memahami mereka lah gitu. Tapi kenapa masih tetap merasa bahwa itu sebuah pukulan? Pukulannya adalah gini, saya dulu tuh punya rencana, ya kan. Dulu kalau bukan pukulan, dalam arti dulu kita merasa kurang dekat kan lagi anak-anak mati di sini masih kecil.
Saya selalu punya cita-cita, kalau bisa kita ngumpul lagi yuk berempat. Ingin menebus apa yang dulu nggak bisa. Kita ngumpul lagi, kita bikin sesuatu di sini oke. bareng-bareng. Kita spend ini bareng-bareng. Holiday Iya, iya. sama-sama atau project sama-sama Iya. gitu. Ya. Tapi ada dong pikiran kayak gitu. Dan istilah, apalagi yang saya cukup dulu saya lebih dekat sama yang cewek nih. Kalau sekarang saya dua-duanya saya dekat gitu loh. Oke. Ya kan. Nah yang cewek itu kan masih, yang si Kathleen itu kan masih mau ambil green card di sana. Akhirnya salah satu solusinya we wanna do something yang udah 50-50 di Indonesia sama di Amerika gitu loh. Ya nggak bisa saya expose dulu lah. Tapi ada sesuatu yang kita lagi plan gitu loh. Ya itu jalan tengah, compromise. Ya kan? Oke. Iya. Gitu loh. Maka itu saya rencana mau bangun rumah bareng-bareng di sana. Saya batalin sampai pas pulang di Amerika. Saya malah pikir ya udahlah, mendingan uangnya saya pakai, mendingan beli rumah di LA aja nanti. Betul, Iya. ya kan? Malah kepikiran kayak begitu. Mungkin ya. Saya bilang saya serahin aja lah. Ya, bagi orang tua, mungkin yang ini bisa relate ya dengan banyak orang. Bagi orang tua yang sekarang merasa bahwa dia masih memilih untuk memaksa anaknya, atau mungkin tadi yang saya bilang merasa gagal, apa yang Pak Ishak bisa sampaikan kepada orang-orang nih yang punya ekspektasi seperti itu? Saya rasa coba kita berdiri in their own shoes, Ya. di shoes-nya mereka, ya. Karena kalau kita nggak, atau kita tarik ke atas dia, kita lihat cara pandang mereka seperti apa, pertimbangan mereka apa, ya kan. Dan berusaha mengerti, bukannya menerima ya, berusaha mengerti point of view-nya mereka. Oke. Ya, kayak anak saya, point of view saya, Pi, yang aku cari, aku suka lifestyle-nya Amerika. Aku bukan bicara materi, aku mungkin hidup bisa lebih enak misal di Indonesia. Ya, semuanya mungkin sudah Udah tersedia. tersedia, tapi aku nggak bisa dapat lifestyle-nya di Amerika. I see. Aku suka culture-nya, global culture. Aku suka dia US, aku suka ke Eropa. Jadi dia suka culture dari Western Society. countries, ya kan? Nah itu dia yang dia punya, ya kan? Nah baru kita masuk point of view kita. Apa yang kita expect? Di situ Ya. kita ketemu di tengah. I see. Compromise. Tapi kadang-kadang juga saya mendapati ada orang-orang yang juga sudah fix loh. Mereka udah berkarir di sana, tapi kemudian tiba-tiba di satu holiday, sesuatu terjadi dan mereka mutusin gua nggak balik. Ada juga ya seperti itu? Maksudnya balik ke Indonesia juga. Iya, balik ke Indonesia. Mereka Iya. akhirnya pulang ke Indonesia dan kemudian for good deh. Kita nggak pulang lagi ke sana. Semuanya untuk keluarga. Enggak. Ya ini misalnya Anak-anak muda itu. ada orang-orang yang mungkin sekarang udah 40-an kali ya, kira-kira umur ketika mereka Bisa mid aja. 30s. Bisa aja. Mereka lagi liburan ke Indonesia dan Ya itu kemudian menemukan ternyata, tujuan hidupnya Nah, ternyata di Indonesia. Bisa, semua orang bisa berubah. Bisa berubah. Iya, Bisa iya, berubah. Dan kita harus tahu, ngertiin posisinya dari point of view-nya, bukan mengerti point of view-nya mereka. Setiap orang kan melakukan sesuatu karena suatu reason. Betul. Reason itu dibentuk karena point of view yang berbeda. Iya. Iya kan? Betul, betul, betul. Nah, point of view itu yang kita harus ngerti. Jadi menurut Pak Ishak nih ya, buat para orang tua di luar sana yang mungkin lagi jengkel sama anaknya, kalau misalnya point of view mereka yang dijabarkan itu masuk akal, reasonable, Compromise. berarti kita harus support mereka. Siapa Iya. tahu itu memang tujuan hidup buat mereka yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, Iya. gitu kah? Iya. Karena mereka itu, anak-anak muda sekarang itu agak beda sama zaman-zaman kita. Ya kan? Apalagi tipe anak-anak yang modelnya keras ya. Punya goalnya jelas gitu. Determination. Iya. Kayak contohnya, anak saya yang cewek, itu kayak saya. Tambah dipaksa, tambah mental. Oh, keras, nggak boleh ketemu keras ya? Jadi karena itu harus kadang-kadang diambil dari sisi yang lebih soft gitu. Lihat ya, point of view-nya mereka apa. Ya, Jadi nggak bisa. kita support, kita lihat nanti arahnya bagaimana kalau Mendingan cari jalan tengah. Makanya itu saya bilang cari jalan tengah ya Pak. Ya, let's do something, sehingga mereka bisa akhirnya bolak-balik nih. oke. That's yang akhirnya kita ketemu jalan di tengah begitu. punya project bareng gitu Iya. misalnya. Yuk bikin something sesuatu Mbak. Yuk tetap di sana, ambil green card, bisa bolak-balik, atau kalau nggak green card ambil O1-nya tambah buat 3 tahun, sampai nunggu green card. Udah gitu, let's do something di Indonesia, tapi juga bisnisnya ada di Amerika. Oke. Iya. Karena kalau misalkan orang tua tetap
ngotot gitu kan, harus pulang tuh dengan segala cara untuk menarik anaknya. Bisa, tapi mereka lakukan dengan terpaksa. Anaknya juga merasa ini kan, kayak mau menerbangkan sayap, tapi kayak sayapnya dipatahin sama orang tua gitu. Dan itu efeknya in the long run nggak bagus loh. Ya. Banyak cerita-cerita yang nggak perlu di ini, pasti udah tau lah. Iya. Ya kan? Mau sekolah apa? Diatur sama orang tua. Iya. Betul. Saya sekolah, anak saya film loh. Oh ya, Film. anak yang pertama? Yang pertama film. Sama dong, mana nggak? Sama ya film. Nah, awalnya dia mau masuk art. Dia emang otak kanan nih jalan. Iya. Dia mobil art. Dia pernah, akhirnya dia keterima di Art of School, di School of Art Institute of Chicago. Keren. Baik. Ya, bagus tuh. Itu number 7 in the world. Betul. Bukan di US loh, in the world number 7. Dan beasiswa 25%. Wow. Ya kan? Dan dia juga ketemu di di London ada satu sekolah apa namanya UOL ya, apa ya buat dia punya. Saya kurang ngerti kalau di London ya. Ada 2 sekolah dia keterima. Tapi yang di site sampai saya udah terbang ke Chicago, saya udah booking kasih DP buat apartemennya dia, buat dom, buat tinggalnya, ya. Karena udah siap-siap untuk kerja. Buat pindah sekolah. Pas dia balik ke Indonesia, sebelum dia ini, kita lagi jalan-jalan, kita ke Chicago. Dia balik ke Indonesia, tiba-tiba dia Berubah pikiran. dia suka banget, dia ikut syuting. Dia suka banget sama film. Oke. Dan dia selalu ngomong bahwa dia memang dia punya ini adalah di film. Passionnya dia. Passionnya di film. Bukan di art, tapi di film. Dan SAIK itu School of Art, dia punya museum gede banget, ya kan? Tapi filmnya itu nggak terbaik. Oke. Nah, tapi pas udah mau ngelamar, udah pada tutup semua. Yang bagus kan kayak USC bagus tuh. Kalau filmnya, tapi udah tutup. Emerson di Boston udah pada tutup segala. Akhirnya yang masih top 20 dapat tuh itu New York Film Academy. New York Film Academy. Iya kan. Udah apply, keterima di sana, udah langsung ke sana LA. Dan dia happy banget. Dan itu yang menopang dia punya kerjaan. Karena dia punya background film. Dia pernah kerja di MGM. Berarti DP yang di Chicago dihangusin. Iya. Bagus. Waduh. Ya kan? Tapi belum bayar uang sekolahnya ya? Belum. Oke. Baru bayar ini. Tapi lumayan juga. Berapa puluh ribu gitu. Wow. Ya. Ya. Tapi akhirnya, ya udah. Akhirnya dia kaget saya kasih buat sekolah film. Dan dia happy. Why? Kenapa Bapak kasih? Saya lihat dia punya passionnya sampai di situ kelihatan. Dia minta kah? Dia bilang, Pak, aku Dia salah kaget ngambil pas aku jurusan. kasih. Jadi papi kasih. Oh. Yes, oke. Kalau emang kamu punya. Gua senang banget ya. Ya. Karena dia merasa bahwa ketika ngelihat ke SAIK, it's not just the art school. The best, one of the best in the world, sekolah art schoolnya. Tapi Hatinya nggak bergelora gitu. ya udah belajar art dulu. Oh. Ya kan, jadi nggak. Kalau di sini kan dia, waduh, main kamera. Semangat. Masuk. Ya. Masternya saya masukin ke entrepreneurship. Oke. Ya USC. Keren, keren. Sebagai penutup ini, bagaimana Pak Ishak berdoa buat keluarga dan anak-anak Pak Ishak? Apa yang menjadi doa Pak Ishak? Simple sih saya rasa ya. Karena saya yakin bahwa, saya bilang, saya udah pasrahin semua kan. Mau hidup saya ke ini kan. Jadi Tuhan pasti tahu yang terbaik. Jadi kasih yang terbaik buat anak-anak. Bahwa diberi kesehatan, ya kan, diberi happiness, ya kan, diberi jodoh yang baik, yang takut Tuhan, ya kan. Iya. Udah gitu bertanggung jawab, ya kan. Dan bisa jadi impact buat keluarga dan lingkungan. I see, keren. Gitu. Kami belajar banyak hari ini. Thank you banget. Thank you sama-sama. Kita Pak Ishak. merasa sangat terhormat untuk Pak Ishak Chandra bisa spend 1 hour sama kami di Good News Program hari ini. Waduh, nggak kerasa. Iya, nggak kerasa. Puji Tuhan. Thank you ya. Thank Pak. you. Thank you, Thank you so Ibu. much. Ya. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Pemirsa, ada kesaksian dari salah seorang pemirsa yang doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Shalom sahabat Good News, Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Sekarang puji Tuhan, hubungan saya dan suami kembali baik dan saling mengasihi, tidak jadi cerai. Puji Tuhan, terima kasih banyak sahabat Good News atas semua dukungan doanya buat kami sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Wow, Tuhan Yesus Puji memberkati Tuhan. juga. Kami berdoa supaya bukan saja hubungannya dipulihkan oleh Tuhan, tapi bisa menjadi berkat buat pernikahan-pernikahan yang lain.
Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan konseling atau bantuan doa, bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, ada satu ayat firman Tuhan yang dari tadi terngiang dalam hati saya. Saya akan bacakan ya. Saya akan ambil dari Yesaya 41 ayat 10. Ini firman Tuhan ngomong gini nih. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi dalam kehidupan kita, pemirsa sekalian, kadang-kadang kita nggak bisa melihat jauh ke depan gitu ya. Sama seperti ibaratnya seorang anak yang minta sesuatu kepada orang tuanya. Nah, kalau kita punya anak nih ya, anak bisa minta permen, anak bisa minta jalan-jalan, bisa minta hal, banyak sekali hal, tetapi orang tua yang melihat bahwa kadang-kadang di depan kita itu misalnya ada satu mara bahaya gitu ya. Nah, tetapi kalau kita minta sesuatu yang berkenan dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan hari ini bahwa kita nggak perlu takut gitu. Saya berdoa biarlah dari bincang-bincang ini pemirsa sekalian akan diberkati. Saran saya simak ulang, dengarkan lagi, terutama ketika Anda sedang mencari purpose of life. Tadi kata-kata yang terngiang itu dikatakan oleh Pak Ishak Chandra adalah kalau nanti kita meninggal di dalam kehidupan kita, kan memang kita udah nggak bisa dengar nih ya pasti ya. Tetapi kita bisa berpikir sejenak, apa yang orang lain mau omongkan tentang kita. Bagaimana selama satu waktu kisah kehidupan kita yang saya yakin bisa panjang, bisa pendek itu, berapa banyak dampak kehidupan yang sudah kita berikan untuk kita bisa berjasa buat orang lain, dan bahkan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Semoga dari apa yang kita tayangkan hari ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Ya, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh bincang-bincang dengan Pak Ishak Chandra. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau belum selesai dengan kehidupannya. Apa yang menjadi goal kehidupannya atau menjadi visi-Mu buat kehidupan beliau. Biarlah Tuhan Engkau sendiri akan menjabarkan satu-satu sampai Tuhan lengkap dengan kesudahannya. Untuk para pemirsa sekalian Tuhan, berdoa juga buat mereka. Setiap pergumulan yang ada biarlah Engkau tidak takut pada setiap mara bahaya. Karena Tuhan selalu menolong engkau. Dia Tuhan yang hadir dan Tuhan tidak mungkin meninggalkan saudara. Biarlah berkat Tuhan melimpah pada kehidupan saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit mulai berani berkata, aku sembuh. Engkau yang kekurangan hikmat, firman Tuhan juga berkata, biarlah engkau berani untuk minta Tuhan hikmat. Sehingga dengan hikmat Tuhan engkau akan mulai dicelikkan mata hatimu dan kau melihat jalan keluar. Terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, mari kita berkata, amin. Amin. Kalau Anda diberkati dengan episode ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ulang supaya lebih banyak orang bisa belajar bersama-sama dengan kita. Kami akan kembali lagi di program Good News yang berikutnya di pekan yang akan datang. See you. God bless you. God bless you. Ya. Tujuan hidup apakah hanya ditentukan atau ditemukan ketika seseorang mengalami masa sulit saja? So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril 100% Indonesia, 100% ngenakin.